Selamat datang di Guns Story, channel yang membahas fakta-fakta unik dari berbagai negara di dunia. Hari ini kita akan mengupas tuntas tentang sejarah tembok besar Cina. Tembok besar ini menyimpan berbagai macam sejarah menarik untuk kita bahas di video hari ini. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan tinggalkan komentar agar channel ini bisa terus berkembang. Dan kalau kamu merasa konten seperti ini bermanfaat, kamu juga bisa kasih dukungan tambahan lewat tombol super thanks di bawah video ini. Terima kasih banyak, dan langsung saja kita mulai. Bayangkan ada sebuah tembok yang membentang sejauh lebih dari 21.000 km. Ia melintasi gurun, gunung, padang rumput, dan lembah. Bukan sekadar bangunan batu biasa, ini adalah mahakarya peradaban, saksi ribuan tahun sejarah, dan simbol tekad manusia yang nyaris mustahil. Inilah tembok besar China atau dalam bahasa Mandarin disebut Changcheng. Awal mula sejarah. Kisah tembok besar bukanlah cerita tentang satu tembok, melainkan ratusan struktur yang berdiri terpisah-pisah sejak abad ke-7 sebelum Masehi. Pada masa itu, Tiongkok belum bersatu. Wilayahnya terbagi menjadi berbagai negara kecil seperti Qin, Zhao, dan Yan yang saling bertempur dan membangun tembok untuk mempertahankan diri dari musuh, terutama dari bangsa Xiongnu, suku nomaden dari utara yang terkenal ganas. Tembok-tembok ini dibangun dengan bahan seadanya, tanah yang dipadatkan, kayu, dan batu kasar. Mereka bukan tembok raksasa seperti yang kita kenal hari ini, tetapi lebih menyerupai benteng perlindungan lokal. Namun disinilah benih dari tembok besar mulai tumbuh. Pada tahun 221 sebelum Masehi menjadi titik balik sejarah tembok ini. Seorang pemimpin ambisius bernama Qin Shi Huang berhasil menyatukan Tiongkok di bawah satu kekuasaan, mendirikan dinasti Qin. Ia bukan hanya seorang penakluk, tapi juga seorang visioner yang ingin melindungi negaranya dari ancaman luar. Ia lalu memerintahkan penyatuan tembok-tembok kecil yang tersebar itu menjadi satu sistem pertahanan masif. Ratusan ribu pekerja dikerahkan, tentara, tahanan, petani, bahkan cendekiawan yang dianggap melawan kekuasaan. Mereka bekerja siang malam, tanpa teknologi modern, di bawah panas matahari dan dinginnya angin pegunungan. Konon, jumlah korban jiwa selama masa pembangunan sangat besar hingga masyarakat setempat menyebutnya sebagai kuburan terpanjang di dunia. Lalu, apa fungsi dari tembok ini? Tembok ini tidak hanya dibangun untuk menahan serangan, tapi juga menjadi jalur patroli militer, tempat menara pengawas berdiri setiap beberapa ratus meter, dan titik sinyal asap untuk mengirimkan peringatan jika ada musuh mendekat. Sistem ini sangat canggih di zamannya. Lewat sinyal asap, pasukan di satu titik dapat memberitahu pasukan ratusan kilometer jauhnya hanya dalam waktu singkat. Tembok ini juga digunakan untuk mengatur perdagangan dan migrasi. Orang yang ingin melintasi perbatasan harus melalui gerbang resmi, seperti di Jiayuguan, gerbang barat tembok besar. Era dinasti besar. Setelah dinasti Qin runtuh, pembangunan tembok tidak berhenti. Pada masa dinasti Han 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi memperpanjang dan memperkuat struktur ini untuk melindungi jalur sutra. Jalur ini bertujuan untuk mempermudah transaksi perdagangan penting yang menghubungkan Tiongkok dengan Timur Tengah dan Eropa. Lalu datanglah dinasti Sui dan Tang, yang lebih fokus ke diplomasi dan perdagangan. Namun ancaman dari utara tetap ada. Puncaknya terjadi pada masa dinasti Ming pada tahun 1368 sampai 1644, ketika tembok besar dibangun kembali dengan kekuatan penuh. Dan inilah masa keemasan tembok besar. Era dinasti Ming. Tembok yang kita lihat hari ini adalah bangunan dengan batu bata kokoh, menara penjaga, dan jalur patroli lebar berasal dari era dinasti Ming. Mereka membangun tembok ini dengan desain arsitektur yang jauh lebih modern, mengikuti kontur alam, dan memperkuatnya dengan campuran batu kapur dan adukan khusus. Dinasti Ming membangun lebih dari 8.000 km tembok baru, memperluasnya dari Sanhaiguan di timur hingga Jiayuguan di barat. Mereka tahu,
Tembok bukan cuma alat pertahanan, tapi juga simbol dominasi dan kekuasaan dinasti mereka. Namun, tembok ini tidak selalu berhasil. Pada tahun 1644, dinasti Ming jatuh ke tangan suku Manchu dari utara, yang justru melewati tembok melalui gerbang besar dan dibuka oleh seorang jenderal pengkhianat. Tembok yang begitu megah tidak mampu menahan pengkhianatan dari dalam. Tembok dalam dunia modern. Seiring berjalannya waktu, sebagian besar tembok besar mulai rusak. Beberapa bagian hancur karena erosi, cuaca, dan pencurian batu bata oleh warga sekitar untuk membangun rumah. Tapi dunia tak tinggal diam. Tahun 1987, tembok besar China diakui sebagai warisan dunia UNESCO. Pemerintah Tiongkok mulai merestorasi bagian-bagian penting, terutama untuk pariwisata. Lokasi seperti Badaling, Mutianyu, dan Jinsanling kini menjadi destinasi wisata global. Mitos dan fakta tembok besar Cina. Mungkin kamu pernah dengar, katanya tembok besar bisa terlihat dari bulan. Faktanya itu adalah mitos. Tembok ini terlalu sempit dan mengikuti kontur bumi, sehingga sulit dilihat tanpa bantuan alat optik. Tapi satu hal yang tak bisa dibantah, tembok besar adalah simbol kekuatan, ketekunan, dan warisan peradaban. Tembok ini bukan cuma bangunan batu, tapi cerita tentang semangat manusia yang ingin bertahan, berkuasa, dan meninggalkan jejak abadi. Hari ini, jutaan orang berjalan di atas tembok yang dibangun ribuan tahun lalu tanpa alat berat, tanpa teknologi canggih. Setiap batu yang kamu injak menyimpan cerita tentang harapan, tentang ketakutan, tentang kemegahan dan tragedi. Tembok besar China bukan hanya tembok. Tembok ini adalah pengingat bahwa sebuah bangsa pernah membangun tembok untuk mempertahankan masa depan. Dan meski zaman berganti, tembok ini tetap berdiri menjaga cerita, menjaga sejarah. Jadi, itulah sejarah dari tembok besar Cina. Jika kalian punya ide untuk pembahasan tentang negara lain, langsung saja tulis di kolom komentar, dan jangan lupa like, subscribe, share, dan klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru kami. Kalau kamu suka dengan konten-konten seperti ini dan merasa kontennya bermanfaat, kamu bisa dukung channel ini lewat fitur Super Thanks yang ada di bawah video ini. Sekecil apapun dukunganmu sangatlah berarti untuk perkembangan channel ini, dan saya bisa lebih semangat lagi untuk terus bikin konten edukatif dan unik seperti ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.